Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 4 mata kuliah konsep dasar PAUD. Izin memperkenalkan diri, saya Aulia Feriza Ramadhani. 4. Saya Nisa Putriana Pratama Sulifah. Dan saya Angelin Sabulapan Piran. Kami di sini akan menjelaskan tentang hasil observasi kami di TK Sehati terkait sejarah, urgensi, teori, kurikulum, pendekatan atau metode, dan yang terakhir landasan PAUD. Pada tahun 2002 di daerah Lojanan, tepatnya di lingkungan TK Bersaudara atau Haji Salih, tidak ada pendidikan yang memadai. Dan juga anak-anak dulu mereka bersekolah jauh keluar dari daerah sini, karena di sini daerahnya perumahan. Dari masyarakat sekitar perumahan mempunyai inisiatif untuk mendirikan pendidikan, karena fasilitas pendidikan dan ibadah harus ada. Karena kebanyakan masyarakat di sana adalah guru, mereka meminta lahan ke developer untuk membangun pendidikan di lingkungan perumahan daerah sini. Akhirnya disetujui oleh developer dan mengajukan surat izin untuk mendirikan sekolah ke dinas. Dan disetujui pada saat itu di tahun 16 Mei 2002 dan berdirilah TK Sehati di lingkungan TK Bersaudara atau Haji Salih atas inisiatif dari masyarakatnya. Dari awal TK Sehati ini berdiri sudah 23 tahun dibangun dari tanah yang pertama kali diberikan developer sampai akhirnya diberikan lagi dengan fasilitas yang memadai. Fasilitas bangunannya ada yang dari masyarakat, wali murid, dan dari pemerintah dengan mengajukan proposal. TK Sehati ini memiliki 3 kelas, yaitu B1, B2, dan B3, yang dimana kelas B3 untuk anak yang usianya masih kecil atau 5-6 tahun, sedangkan untuk B1 anak yang usianya 6-7 tahun. TK Sehati juga mempunyai yayasan yang bernama Yayasan Sehati Kalimantan Timur, yang pengurusnya adalah masyarakat sekitar. Yayasan ini adalah yayasan bersama, bukan individu. Yayasan Sehati ini juga rata-rata kebanyakan pendidik, ada yang kepala sekolah, pengawas, dan juga ada yang guru. Pendidikan untuk anak usia dini sangat penting, karena anak usia dini merupakan fondasi awal untuk menanamkan karakter, kemandirian, dan juga pembiasaan, khususnya di sekolah. Anak usia dini akan ditanamkan fondasi kuat atau fondasi dasar untuk kemandirian dan pembiasaan mereka. Untuk teori belajar yang paling efektif di lembaga ini seperti Jen, Piaget, Levi-Goskai, dan Montessori akan mengalir saja. Tidak terlalu berpatokan dengan teori tersebut, tetapi akan mengalir dalam pembelajaran. Pembelajarannya akan dilakukan dengan penanaman karakter, pembiasaan, pengulangan, dan pemberian perkembangan kognitif, yang dilakukan kebanyakan seperti bernyanyi dan bermain. Untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan karakteristik anak usia dini adalah dengan banyak belajar dari kurikulum yang berganti-ganti. Tetapi, untuk pembelajaran di dalam kelas, biasanya guru menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Caranya, biasanya di awal guru akan observasi terlebih dahulu tentang minat dan bakat anak. Setelah pembelajaran sudah dilakukan sesuai dengan hasil observasi guru dan ternyata ada anak yang belum bisa atau memahami, guru akan mengulang lagi pembelajaran tersebut. Untuk kurikulumnya menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan kelas. Pembelajaran dari kelas B1, B2, dan B3 biasanya sama, cuma perbedaannya adalah di usianya dengan perbedaan perkembangan kognitif anak dan perbedaan usia, guru akan membantu mengulang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Kurikulum yang sudah diterapkan di TK ini adalah KTSP, K13, Kurikulum Merdeka, dan sekarang adalah pembelajaran mendalam. Guru di TK ini masih menyesuaikan dengan Kurikulum Merdeka dan pembelajaran mendalam, tetapi tetap memakai kurikulum yang terbaru. Untuk metode pembelajaran yang digunakan di TK ini, ada pembiasaan untuk melatih kemandirian anak. Pembiasaannya dengan membiasakan anak jika datang ke sekolah dan sampai di depan kelas agar menaruh sepatu sendiri. Yang mungkin di rumah tidak diterapkan seperti itu, tetapi di sekolah dilatih kemandiriannya.
seperti doa sebelum makan, mencuci tangan sebelum makan, dan menaruh alat tulis sendiri yang dikembalikan setelah selesai dipakai. Landasan PAUD penting dalam mendidik anak usia dini, karena PAUD merupakan fondasi awal untuk masa depan anak-anak. Ada orang tua yang mikir agar menyekolahkan anaknya supaya pintar, tetapi di TK ini bukan hanya memberikan peningkatan akademik, tetapi juga adanya pembiasaan untuk melatih kemandirian, agar saat anak lulus mereka sudah siap untuk melanjutkan ke jenjang sekolah dasar.